mau untuk terus berkembang, mau untuk terus maju. Karena kepintaran itu bukan lahir bersamaan dengan diri kita, tapi kepintaran itu lahir dari kerja keras, dari keberhasilan itu. Nah, pikiran-pikiran itu perlu dikeluarkan. Nah, keluarkannya dengan apa? Misalkan kita cerita dengan orang, gitu kan. Misalkan kita membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, atau malam nih teman-teman nontonnya. Semoga teman-teman berada di dalam keadaan yang sehat dan tentunya bahagia. Nah, kembali lagi bersama saya Putri Febrianti. Di sini saya hadir kembali di acara podcast Kemuslimahan Undip tentunya. Kami harapkan semoga teman-teman di sini bisa bahagia dan bermanfaat ya untuk materi-materi podcast untuk kedepannya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan tema yang tentunya insya Allah akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk kedepannya juga. Tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan peran muslimah di kampus modal besar untuk masa depan. Nah, biar kita tidak bingung kedepannya akan nanti seperti apa dan akan semakin seru juga karena di sini kita akan ditemani oleh narasumber kita dan muslimah yang menurut saya luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Ya, kita sambut saja langsung kepada Bu Ade. Halo Bu Ade, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa Bu Ade akhir-akhir ini? Ini kita lagi nyiapin akreditasi, kebetulan mau menuju akreditasi internasional ya untuk prodi kita. Jadi lagi sibuk nyiapin berkas, sama mungkin karena udah mau UAS ya, jadi banyak mahasiswa yang udah mau deadline tugas ya, asistensi tentunya. Wow, luar biasa ya Bu ya. Dengan kepadatan ini alhamdulillah sangat sekali bisa berbincang bersama di ruang podcast ini bersama dengan teman-teman dari Kemuslimahan Undip tentunya. Baik Bu Ade, ini biar teman-teman nggak pada bingung dan lebih biar akrab juga sama Bu Ade, kita boleh ya Bu Ade untuk perkenalkan dulu. Ini adalah Bu Ade, salah satu dosen muda di Universitas Diponegoro, dan beliau ini pernah menjuarai beberapa kompetisi. Iya, diantaranya ada two runner up Face of Muslimah. Wow, luar biasa sekali ya, tahun 2025 Bu Ade. Iya, dan beliau juga sebagai top 3 ya di Putri Hijab di Sumatera Utara. Luar biasa. Dan beliau ini juga maju ya ke kontes menjadi 25 besar atau 25 besar ya, itu di Putri Hijab Indonesia. Dan Masya Allah sekali beliau juga dianugerahkan gelar Muslimah Inspired. Wow, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Wow, luar biasa Bu Ade. Ini Bu Ade kesibukannya tadi sebagai dosen, dan kalau dilihat juga Instagramnya apa Bu Ade, boleh di-spill mungkin? @ademuhi, E-nya 2. Oke, boleh dicek ya teman-teman. Wow, karena di situ beliau banyak sekali meng-share beberapa tentang konten-konten beliau yang luar biasa, menginspirasi dan bisa kita jadikan contoh untuk kedepannya. Masya Allah. Baik Bu Ade, ini boleh nggak sih di-spill flashback selama dulu waktu menjadi mahasiswa, apa aja yang kira-kira sudah Bu Ade lakukan? Oke, cerita sedikit mungkin ya. Ini tahun 2025 dan tepat 10 tahun yang lalu. Wow. Tepat 10 tahun yang lalu saya memulai sebagai mahasiswa ya. Saya itu di prodi teknik sipil, anak teknik, jadi anak teknik. Ya kakak loh. Ya, saya di prodi teknik sipil yang mana prodi teknik sipil itu kan terkenal dengan banyak cowok ya, namanya anak teknik, apalagi teknik sipil, ceweknya juga rata-rata tomboy gitu. Dulu saya belum seperti ini gitu kan. Dengan segala tugas, ada nelayan pada tugas besar gitu kan. Mungkin agak bahasanya kayak keteteran nggak sih? Kayak hektik, benar hektik. Dimana kadang kita jadwalnya itu ditabrak-tabrakin antara asistensi lab yang satu dengan asistensi lab yang satunya lagi, kemudian belum lagi tugas besar kayak gitu ya. Tapi ya gimana ya, itu kan adalah proses ya, proses kita selama menjadi mahasiswa. Karena nanti setelah
di dunia kerja mungkin lebih hektik lagi. Iya, wow. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan di masa-masa kita menjadi mahasiswa, yaitu adalah sebenarnya trial sebelum kita ke kehidupan nyata. Kayak gitu ya, kita jalani aja semuanya dengan bismillah sambil berdoa, minta kemudahan sama Allah gitu. Dulu saya juga waktu masih semester 1, semester 2 gitu kan, membayangkan nanti sidang itu gimana ya. Yang katanya sidang itu akan dibantai sama penguji gitu kan. Ternyata alhamdulillah semua sudah terlewati. Alhamdulillah. Tapi ternyata berpengaruh nggak ya terkait dengan lingkungan di kampus dengan Bu Ade sebagai seorang muslimah, dan apalagi tadi kan Bu Ade di teknik ya, yang mayoritas itu cowok semua, itu gimana itu? Tentu lingkungan itu berpengaruh ya, karena sedikit banyaknya lingkungan yang positif dengan lingkungan yang negatif itu pasti akan menghasilkan habit yang berbeda. Nah, kalau dulu kita mungkin waktu masih kecil mungkin kita didoktrin jangan pilih-pilih teman misalnya gitu kan, semua harus ditemenin. Oke, memang kita harus berteman dengan semua orang, tapi kita harus kalau bisa mencari circle yang kecil gitu kan, untuk kita berkembang, untuk kita maju bersama. Kan nggak pengen ya kalau misalkan kita itu ada di circle yang toksik misalnya kayak gitu, yang misalnya kita pengen maju gitu kan, tapi teman-teman kita nggak suka ngeliat kita gitu. Jadi kalau bisa kita usahakan kita berteman, cari teman yang, kalau kata senior saya dulu gitu kan, teman itu adalah cerminan kamu. Nah, dulu waktu S1 berteman itu yang emang kayaknya kita tuh hampir-hampir mirip sifatnya kayak gitu kan. Nah, itu yang bisa membentuk habit kita, membentuk karakter kita. Nah, jadi kalau misalkan kita berteman yang tugas bareng yuk misalnya kayak gitu, terus misalnya kita ngerjain bareng, diskusi bareng, hal-hal yang seperti itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sama-sama kan tamat bareng gitu sama teman-temannya gitu. Jadi ya lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Dan apalagi kalau misalkan saya lihat seperti ya dari mahasiswa di sini kegiatannya positif, kegiatannya banyak, apalagi dengan adanya adanya sosial media sekarang itu kan bukan lagi tempat kita nge-share foto-foto estetik aja, tapi tempat kita membangun personal branding. Zaman saya belum ada tuh mahasiswa yang bangun personal branding. Tapi sekarang kan udah banyak ya mahasiswa semester 1, semester 3, semester 7, mereka udah mulai personal brandingnya di sosial medianya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya nge-share tentang kegiatan selama di kampus kayak gitu. Ya pokoknya kita harus mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, ngomong soal personal branding nih Bu Ade, kan dari beberapa muslimah tentunya pengen lebih private gitu kan ya Bu Ade, pengen terlihat misterius biasanya. Nah, kira-kira gimana ya Bu Ade biar kita tuh bisa membangun personal branding kita, tapi kita masih punya pemikiran pengen di private aja biar kelihatan misterius, nah bagaimana tuh? Nah, salah satu kendala waktu saya baru mau mulai kontennya seperti itu. Antara saya tuh pengen menjadi muslimah yang private, yang nggak pengen dilihat banyak orang gitu kan. Tapi di satu sisi mungkin saya merasa aku ini punya potensi sebenarnya gitu kan. Aku ini punya potensi yang harus dikembangkan. Atau mungkin aku ini punya potensi untuk memberikan inspirasi ke orang-orang banyak. Mungkin ke para mahasiswa, muslimah. Nah, potensi-potensi itu kan sayangnya kalau dipendam gitu kan. Nah, makanya mungkin kita perlu menggali potensi kita, tapi tetap mengemasnya itu tidak berlebihan. Contoh misalkan kita membangun personal branding nih, kita membangun personal branding seorang muslimah yang berkarya. Kita cukup menyampaikan karya-karya kita, misalnya gitu kan, kita menyampaikan karya-karya kita, kemudian kita memberikan vibes yang positif ke sosial media kita. Jadi jangan kita tuh misalnya membuat satu statement kebencian misalnya kayak gitu, itu kan nggak boleh ya kayak gitu. Jadi kita harus menyebarkan hal-hal yang positif dan tidak perlu ya semacam kita memberi boundaries lah antara
perlu di-sharing dan yang tidak perlu di-sharing. Atau misalkan masalah pribadi, masalah keluarga itu kan tidak perlu harus satu dunia tahu ya. Iya, betul. Hal-hal seperti itu mungkin bisa kita keep sendiri, atau mungkin misalnya untuk sampai di titik seperti ini gitu kan, itu kan ada proses jatuh bangunnya gitu kan. Mungkin proses jatuh bangunnya cukup kita simpan sendiri aja gitu, nggak perlu kita share ke halayak ramai, kurang lebih seperti itu. Nah, Masya Allah nih buat teman-teman yang belum ngebuka ke publik Instagramnya, boleh banget langsung di publik aja. Kita sama-sama bangun personal branding untuk diri kita sendiri dan tentunya bisa untuk menyebarkan kebermanfaatan ya Bu Ade. Karena kita nggak tahu loh, maksudnya postingan kita yang mana yang ternyata menginspirasi orang lain. Nah, beberapa waktu lalu tuh aku sempat sharing nih di Instagram aku gitu kan, baik beberapa video aku kan banyak yang FYP tuh. Iya. Yang mungkin nyampe ke, kita nggak tahu kan nyampe ke siapa gitu kan, apakah mungkin nyampe ke mahasiswa yang lagi stuck banget sama tugas-tugasnya, lagi stuck banget sama skripsiannya, ketika dia melihat wah jadi muslimah tuh bisa sukses gitu kan. Nah mungkin itu menjadi penyemangat buat dia gitu kan, mungkin itu menjadi hal yang inspiratif buat dia. Nah hal-hal seperti itu kan jadinya hal yang positif ke kita, bukan lagi hal yang negatif. Jadi nggak melulu jadi konten kreator atau jadi influencer itu cuma ngumbar-ngumbar kepribadian, ngumbar-ngumbar masalah pribadi. Enggak harus kayak gitu. Kita nggak tahu konten mana, kita nggak tahu postingan kita yang mana yang akan menjadi sesuatu yang wah untuk orang lain. Ya, setuju kan? Setuju banget Bu Ade, apalagi kita sebagai muslimah tentunya kita harus berdampak juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita ataupun keluarga kita. Tapi ngobrol-ngobrol tadi soal kehektikan kita stuck ya kan Bu Ade, kalau misal kita stuck nih antara organisasi, terus perkuliahan, terus kita juga harus ngabarin orang tua, terus kita juga harus komunikasi yang baik sama teman-teman, keluarga, tapi kita benar-benar lagi stuck, gak pengen ketemu sama siapa-siapa. Pernah nggak ya Bu Ade menemukan teman mungkin atau dari Bu Ade sendiri yang mengalami hal itu? Kalau lagi stuck itu mungkin beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat kayak ngerasa dibilang down ya, nggak down banget, cuman kayak saya ngerasa kayak capek aja gitu kan, harus begini harus begitu. Nah ketika kita merasa di posisi seperti itu, mungkin yang pertama kali adalah puasa sosmed. Kalau saya puasa sosmed, karena terkadang kebanyakan scrolling juga itu nggak bagus ya, itu ngebuat kayak overstimulate gitu kan. Jadi kita ngelihat orang-orang yang misalnya saya kan membagikan hal-hal yang positif, yang inspiratif, tapi kan nggak semua orang pro, ada juga mungkin yang kontra, dan nggak semua orang menganggap itu hal yang positif. Misalnya, aduh flexing banget sih, misalkan kayak gitu kan. Nah, jadi terkadang kita kalau melihat konten orang kan ada perpikiran seperti itu kan. Nah yang pertama mungkin kita bisa puasa, atau kalau kita nggak sanggup puasa sosmed, kita mungkin bisa mengurangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, take your time. Ya kita di situ bisa ambil waktu untuk diri kita sendiri, untuk me time-nya kita. Kalau misalkan dirasa capek banget, penat banget, ambil aja waktu 1 hari nggak ngapa-ngapain, literally nggak ngapa-ngapain, tapi tetap makan ya. Tentunya dong. Itu kebutuhan ya Bu Ade, betul sekali. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan lagi nggak pengen makan, misalnya lagi down banget gitu kan, nggak apa-apa. Ambil aja waktu 1 hari untuk kamu lebih kenal dengan diri kamu sendiri, untuk kamu berinteraksi dengan diri kamu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah journaling, mulai dengan menulis. Nah, jadi saya pernah baca atau pernah dengar masalah itu bisa diselesaikan dengan kita menulis. Yang lagi ngetrend saat ini kan adalah overthinking. Iya, betul sekali. Di saat kita mau tidur, mata udah terpejam, tapi pikiran kemana-mana. Iya. Pikiran berisik banget gitu kan. Nah, pikiran-pikiran itu perlu dikeluarkan. Nah, keluarkannya dengan apa? Misalkan kita cerita dengan orang gitu kan, misalkan kita mau berbagi dengan orang. Masalahnya di sini adalah semua orang punya masalahnya masing-masing. Kamu mau nggak dengerin cerita aku? Boleh, gimana itu Bu Ade? Saya sangat excited sekali mendengar cerita-cerita dari Bu Ade. Saya kira kamu nggak mau. Mau dong. Teman-teman juga pastinya mau dengerin cerita dari Bu Ade. Nah, alhamdulillah kalau punya teman yang mau dengerin cerita. Nah, belum tentu teman kita mau dengerin cerita kita, gitu kan? Karena dia juga punya masalahnya. Iya. Nah, satu-satunya cara adalah dengan kita menulis.
Kita menulis itu kita keluarin segala isi yang ada di kepala kita. Misalnya Dear Diary gitu. Hari ini tuh aku capek banget. Aku gini, aku gitu, aku gini. Udah mah capek tugas, aku dimarahin sama senior aku nungguin dosennya nggak datang-datang. Aku tuh capek, misalnya kayak gitu. Nah, ketika kamu mengeluarkan itu di buku, selesai. Udah, bukan masalahnya yang selesai, tapi pikiran kamu selesai. Iya, betul sekali. At least aku udah gak kepikiran lagi, udah lega, itu pasti lega. Cobain deh, cobain journaling, cobain nulis hal-hal kecil aja, dimulai dari hal-hal kecil. Kayak gitu. Yang ketiga, kemudian yang keempat, apa ya, mungkin ya coba kembali lagi ke pencipta, kembali ke yang menciptakan kita. Karena tubuh kita ini kan memiliki roh ya, dimana roh itu juga perlu dikasih makan, bukan cuma tubuh fisik kita aja yang perlu dikasih makan, bukan cuma muka kita aja perlu pakai skincare, tapi roh kita, jiwa kita juga perlu dikasih makan. Caranya dengan apa? Dengan pendekatan diri kembali kepada Allah. Baik deh, kalau misalkan kalian punya Al-Quran yang udah lama nggak dibuka, coba deh dibuka. Baca aja minimal satu hari satu satu ain gitu. Iya, satu ain. Minimal satu ain misalnya gitu kan. Atau at least misalnya saya mulai pengen baca maknanya gitu kan. Ya udah bisa satu ayat baca maknanya. Kayak gitu. Insya Allah perasaan kita tuh jadi lebih tenang dan kita jadi ya meriset tubuh kita untuk besok-besoknya mungkin kita bisa lebih semangat lagi. Iya. Dan kadang betul sekali yang tadi Bu Ade bilang, kalau misal kita di dalam keperawatan juga ada Bu Ade namanya konseling dalam keperawatan. Nah, di keperawatan sendiri kita juga punya yang namanya itu teman curhat. Iya, jadi kita sama-sama bisa saling mendengarkan cerita dari teman kita. Tapi kan kita yang sering mendengarkan cerita orang lain tentunya akan burn out mungkin. Terus energi negatif yang mereka salurkan kepada kita bisa pindah ke kita. Nah, itu sekalian yang betul-betul kita harus aware gitu kan ke diri kita sendiri, di mana kita itu harus kembali kepada Sang Pencipta. Di mana sumber energi yang paling besar itu adalah dari Yang Maha Kuasa tentunya. Terus seperti yang saya bilang tadi kan, kita punya masalah, orang-orang juga sebenarnya tuh punya masalah. Kita semua punya masalahnya masing-masing. Nah, tapi kalau kita tulis di buku kan nggak punya masalah, ya kita bisa menampung masalah kita sebanyak-banyaknya. Padahal kita tuh cuma butuh mengeluarkan isi pikiran kita aja sebenarnya. Buat yang suka nulis boleh banget, kalau misal mau journaling ya di buku atau mau di mana, di daun gitu juga boleh banget. Kan barangkali teman-teman butuh art terapi atau alam terapi atau apapun yang teman-teman butuh terapi, boleh banget kalau salah satunya itu dengan menggunakan journaling tadi. Kita menulis apa yang kita rasakan, kita curahkan semuanya di situ, karena buku kan tidak bisa berbicara ya. Kita bisa nge-keep apa yang kita rasakan untuk diri kita sendiri, tapi seenggaknya emosi kita, pikiran kita bisa tersalurkan dengan baik. Oke Bu Ade, ini kan juga kita sebagai seorang mahasiswa tentunya ada beberapa yang ikut organisasi. Terus kita juga ada yang ikut berbagai kompetisi-kompetisi perlombaan, dan kita juga masih sering banget dapat tugas dari dosen, dari tugas malpres, kan banyak ya Bu Ade. Kira-kira sekiranya bagaimana kita bisa menjaga konsisten kita untuk, misalnya kita kan harus sholat ya, kita harus tetap sholat gitu kan Bu Ade. Kadang ada beberapa yang sampai menunda-nunda untuk sholat dengan alasan masih hektik, sebentar dulu kan, kadang seperti itu. Oke, jadi yang dari saya pelajari, kenapa kita disuruh sholat 5 waktu. Sebenarnya sholat 5 waktu itu udah didesain sama Allah itu sedemikian rupa. Mulai dari sholat subuh. Sholat subuh waktunya kita bangun ya, kita bangun, kita sholat subuh. Kemudian, nah kalau dilihat dari jari, ini persis dengan waktu sholat. Antara subuh ke zuhur itu kan agak jauh ya jaraknya. Tapi dari zuhur, asar, maghrib, isya kan deket-deketan ya. Dari isya balik lagi ke subuh itu jauh. Nah, sebenarnya ini tuh udah didesain semua sama Allah. Sedemikian rupa itu, sedetail itu. Nah, kalau saran saya, waktu-waktu jam sholat itu sebagai patokan. Sholat subuh, waktunya kita bangun, kemudian sampai selesai sholat subuh,
kita melakukan aktivitas apa aja lah yang mau kita lakukan gitu kan, yang positif tentunya. Misalnya kita kuliah kelas pagi sampai siang gitu kan. Nah setelah itu masuk waktu zuhur, break nih waktu zuhur, kita sholat, kemudian kita makan misalnya gitu. Nah jadi yang pertama kita menjadikan waktu sholat ini sebagai waktu kita istirahat, bukan sebagai beban. Kalau kita menjadikannya sebagai beban, lagi kerja nih, aduh mau sholat bentar lagi deh, masih hektik misalkan, itu satu. Yang kedua, bedakan dengan lagi kerja nih, aduh capek banget, alhamdulillah udah azan, istirahat dulu deh. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Beda sekali. Jadi kalau bisa kita membuatnya itu se-enjoy mungkin, karena emang udah didesain seperti itu. Nah dari zuhur misalnya ini kan, dari zuhur kemudian kita kerja lagi sampai waktu asar. Asar tuh kan kira-kira mungkin kita udah waktunya mau pulang ya gitu kan. Mau pulang, aku sholat dulu deh gitu kan. Sholat dulu sebelum pulang biar Allah jaga aku, misalnya kayak gitu kan. Daripada kita kayak, aduh buru-buru, aku pulang sekarang deh, sholatnya nanti aja di rumah, ntar kejebak macet. Udah. Ya kan? Langsung tidak sesuai plan gitu ya, iya, ya. Benar. Jadi kita harus menjadikan itu tuh hal yang menuntun kita gitu. Sampai rumah mungkin sebelum maghrib misalnya gitu kan. Nah, sampai rumah sebelum maghrib kita mandi dulu nih, udah seger, udah sehat, udah seger, udah cantik, udah rapi lagi kan. Kita siap-siap ambil wudhu, kita sholat lagi, kita sholat maghrib dan isya itu kan waktunya lumayan dekat dan disitulah waktu kita mungkin bisa intens, bisa intim ke Allah, kita bisa ngaji, diteruskan sampai isya. Nah setelah isya kita sholat. Nah ada dua hal nih, ada yang tipe kalau orang yang mungkin udah capek banget seharian, habis isya langsung tidur. Kalau sunahnya disunahkan sama Nabi Muhammad SAW itu kan habis isya tidur ya. Tapi mungkin di aktivitas kita yang banyak sekarang ada yang melanjutkan lagi habis isya, mungkin mengerjakan tugas. Atau mungkin misalnya sebagai content creator sempatnya itu ngedit video tuh di habis isya, dan silahkan. Kemudian batasi mungkin sampai jam 10 paling lama, lanjut tidur, istirahat. Bangun sebelum sholat subuh, kalau bisa tunaikan sholat tahajud dulu, seperti itu, sholat tahajud, kemudian lanjut sholat subuh, begitu seterusnya. Masya Allah, boleh banget kita contoh ya teman-teman, buat teman-teman yang bingung cara bagi waktunya. Tadi udah dijelaskan panjang lebar dari Bu Ade, versinya Bu Ade ini, Masya Allah, bisa kita cermati dan kita tentunya terapkan ya teman-teman. Jangan kita dengarkan aja terus kita terapkan nanti dulu. Nah itu warninya anak zaman sekarang ya Bu Ade ya. Save dulu nih. Iya, save dulu. Habis itu lupa deh. Keseringan anak zaman sekarang seperti itu Bu Ade. Apalagi kita di sini kan sebagai organisasi nggak cuma salah satu aja, tapi kita juga ikut organisasi banyak gitu kan. Dari mana setiap tuntutan organisasi itu berbeda-beda. Apalagi kalau misal kita ikut kontes, misal dalam ada muslimah yang ibu ikut itu muslimah putri hijab ya, putri hijab. Kalau di Jawa Tengah sendiri itu ada putri hijab Jawa Tengah. Nah, terus banyak juga kontes-kontes yang lain terkait dengan kedutaan dan yang lain-lainnya. Dan bagaimana sih Bu Ade, kan kalau misal yang kedutaan kan kita kan juga punya pasangan ya Bu Ade ya. Dan kita di situ bagaimana cara menerapkan, kita tetap menanamkan bahwa kita itu seorang muslimah. Ya, itu kita berpasangan ya. Kebetulan saya juga belum pernah sebenarnya, belum pernah ikut duta-duta yang dipasangkan dengan pasangan gitu ya. Ya, tapi kita sebagai seorang muslimah turut menjaga, menerapkan boundaries kita kepada orang yang bukan mahram kita. Contoh misalkan kita nih mau salaman nih, ya cukup dari jauh, misalkan kayak gitu. Ya hal-hal yang basic sih sebenarnya itu kan sebagai seorang muslimah. Dan sebagai seorang muslimah berarti jangan takut ya teman-teman kalau misal kita mau join. Misalkan kalau di Undip sendiri ada Mas Mbak, namanya Mas Mbak, setiap fakultasnya ada. Dan tentunya itu kan juga berpasangan ya. Buat teman-teman yang mau join juga jangan takut untuk pernah mencoba. Dan kalau misalkan teman-teman memang ingin meningkatkan kemuslimahannya, bisa dengan kita tetap memboundaries tadi. Iya, kita tetap harus jaga apa yang sekiranya perlu kita jaga tentunya.
Dan luar biasa sekali ya Bu Ade ya, dari tadi kita membahas terkait dengan kesibukan seorang mahasiswa. Nah dari Bu Ade sendiri, cerita sampai akhirnya menjadi dosen itu kira-kira gimana gitu Bu Ade? Oke, sebenarnya jadi dosen itu bukan cita-cita saya. Bukan. Wow. Kalau dikatakan cita-cita, dulu cita-cita saya apa ya? Pengennya tuh berkarir di dunia kreatif ya, kayak misalnya jadi artis. Wow. Jadi zaman saya waktu SMP itu saya pengen banget kayak ikut gadis sampul dulu kan. Dulu kan belum ada selebgram, belum ada influencer apa gitu kan. Ya tapi nggak kesampaian ya, karena waktu itu dari saya masih sekolah, sebenarnya orang tua saya itu bukan dari background akademik, tapi mereka selalu mengedepankan akademik. Nah jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti kalau dulu kan mungkin ada ekskul menari atau menyanyi atau apa gitu kan, atau mungkin ada yang sampai dileskan menari gitu kan. Nah di keluarga aku tuh anak-anak tuh cukup sekolah. Kalau mau les bimbel gitu. Les bimbel. Nah, jadi benar-benar mengedepankan akademik. Jadi kan aku tuh sebenarnya waktu itu kayak nggak ada waktu buat pengembangan diri gitu, nggak punya bakat menari atau apa gitu kan. Sampailah aku masuk S1 itu juga jalur undangan. Kalau sekarang apa ya namanya? SNM. Sekarang udah berubah ini jadi SNBP. Iya, SNBP. Kalau zaman saya dulu tuh SNMPTN. Itu yang jalur rapot ya, jalur undangan langsung masuk tanpa tes gitu kan. Saya kuliah, alhamdulillah lulus tepat waktu 4 tahun. Nah, waktu itu saya ditawarin sama dosen pembimbing saya untuk apa ya bahasanya ya, kayak fast track atau percepatan lah dari S1 langsung ke S2 gitu kan. Nah, dosen pembimbing saya ibu-ibu juga, dan saya melihat dia kayaknya role model juga. Wow. Dan terus memang disampaikan sama ibu itu, kamu mau nggak langsung lanjut S2? Nanti kalau langsung lanjut S2 jadi dosen kayak saya, enak loh jadi dosen kayak gitu. Masya Allah. Oke, akhirnya saya masuk S2 juga fast track, belum wisuda itu udah langsung lanjut S2. S2 saya 1 semester, ternyata COVID. Waktu itu COVID, jadi lagi semangatnya. 1 semester masih offline, kemudian online, dan tuh dirumahkan. Dirumahkan itu ya namanya daring ya, kita nggak ketemu dosen gitu kan. Jadi agak terbengkalai sebenarnya lewat 1 semester kuliah saya waktu itu. Dan tapi waktu itu saya nggak tinggal diam, saya mencoba menggali potensi karena kebetulan saya juga hobi di dunia baking. Saya suka buat kue. Nah waktu itu zamannya COVID, saya coba buat kue dan ternyata laris. Karena kan waktu itu kayak orang tuh di rumah aja ya, di rumah aja pesennya kan dari online. Kemudian ada Gojek yang nganterin kayak gitu. Nah, lumayan alhamdulillah pada saat itu. Nah, kemudian sampai akhirnya saya kena tegur sama pembimbing saya S2. Ini mana ini orangnya? Tolong diselesaikan tesisnya. Nah, pada waktu itu saya balik lagi ke kampus, saya garap tesis saya, alhamdulillah selesai. Kemudian selesai S2, saya mengawali karir itu sebagai dosen di kampus swasta. Kampus swasta kan saya asalnya dari Medan ya. Iya. Saya mengawali karir sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta di kota Medan. Dan waktu itu prodi teknik sipil, atau di sana bahasanya itu rekayasa sipil, itu adalah prodi baru. Bertepatan dengan saya masuk situ. Nah, jadi peluang untuk berkarir di situ sangat luas, dan alhamdulillah saya di situ dipercaya sebagai kaprodi. Masya Allah, luar biasa sekali. Kaprodi di kampus itu, di sipil di situ. Kenapa saya mengambil gitu kan? Karena itu kan posisi saya udah menikah ya, udah menikah, suami saya itu kan di Semarang. Nah, saya udah kayak apa ya, perjanjian gitu dengan suami gitu kan, kamu boleh bekerja di sana, tapi jangan terlalu lama, jangan terlena gitu kan, mungkin at least 2-3 tahun. Nah setelah saya masuk sana, saya ditawarin jadi kaprodi. Wah, ini kesempatan besar untuk saya menggali potensi saya di waktu yang singkat ini. Masya Allah. Nah, sebenarnya saya dikasih kesempatan itu 2 tahun menjabat, tapi waktu itu di 1 tahun setelahnya saya alhamdulillah keterima sebagai dosen di Teknik Sipil Undip. Luar biasa. Tahun 2024 kemarin. 2024
4 September ya. 25 ini. 25 ini masuknya, wah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Masih baru-baru ini dosen mudanya Undip, dan Masya Allah juga ya teman-teman. Dan beliau ini sebagai seorang dosen, juga sebagai content creator juga. Dan boleh tadi kan Instagramnya udah di-spill di awal, boleh juga langsung di follow ya teman-teman buat yang penasaran sama Bu Ade ini. Nah Bu Ade, tadi kan kita udah bahas terkait dengan cara-cara kita menjaga bagaimana kita itu sebagai seorang mahasiswa mengatur jadwal kita, dan tadi kita juga membahas terkait dengan perjalanan Bu Ade hingga sampai saat ini. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya itu mungkin burnout, stuck, atau malu untuk mencoba atau takut untuk mencoba, langsung saja dicoba. Bu Ade pun yang suka baking, mempunyai potensi baking, beliau mencoba untuk bisnis dan Masya Allah ramai gitu ya Bu ya, dan kita nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalau teman-teman punya potensi, sekiranya potensinya bisa di-upgrade, silahkan teman-teman, kita grow up bersama-sama. Iya, luar biasa sekali Bu Ade. Dan tentunya tadi setelah dari cerita Bu Ade sebagai seorang mahasiswa itu, kita perlu menyiapkan apa ya Bu Ade untuk masuk ke dunia kerja? Apakah itu juga berpengaruh sebagai kita seorang mahasiswa yang mungkin kita awalnya kupu-kupu nih, terus kita mau jadi dosen atau jadi apa, tapi kita minder karena kita aduh kupu-kupu gitu. Gimana ya Bu Ade? Yang pertama mungkin percaya kepada diri sendiri dulu. Satu-satunya orang yang percaya sama kita adalah diri kita sendiri. Orang-orang luar sana nggak akan percaya dengan kita. Yang paling percaya dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Oke, kemudian yang kedua mungkin bisa meningkatkan skill. Skill itu banyak ya, ada yang hard skill, ada yang soft skill. Contoh bahkan public speaking aja adalah sebuah skill yang mungkin bisa dikategorikan basic, tapi nggak semua orang juga bisa public speaking. Nggak semua orang juga ketika disodorin mic gitu dia bisa langsung ngomong di depan umum gitu kan. Nah, public speaking mungkin boleh diperdalam lagi untuk apa ya, karena ketika kita mau masuk dunia kerja juga ada interview, dan itu juga melatih public speaking kita juga. Kemudian ya skill-skill yang ada di prodinya masing-masing. Contoh mbaknya di keperawatan ya, terkait dengan keperawatan bagaimana. Dan kalau misalkan kalian mau jadi dosen, itu lebih ke akademik ya. Jadi dosen itu sebenarnya nggak perlu kamu yang terlalu pinter banget, ya. Yang penting kamu mau untuk terus berkembang, mau untuk terus maju. Karena kepintaran itu bukan lahir bersamaan dengan diri kita, tapi kepintaran itu lahir dari kerja keras. Dan keberhasilan itu juga datang bukan dengan sendirinya, tapi keberhasilan itu datang dengan cara dijemput. Bagaimana cara kita menjemput keberhasilan kita? Ada banyak cara. Yang pertama mungkin dengan kerja keras, yang kedua dengan doa, yang ketiga ada kerja keras dan doa. Ada lagi yang keempat, jalan paling cepat, berdukun. Wow. Tapi itu tidak disarankan ya. Jadi usaha aja tanpa berdoa juga capek. Iya. Berdoa aja tanpa usaha juga mungkin nggak maksimal ya. Ya, kita perlunya yang usaha yang ketiga tadi ya, usaha dan doa. Ingat kalau keberhasilan itu dijemput, bukan datang sendiri. Iya, kita harus usaha juga dan kita harus ada bukti nyatanya ya Bu ya. Kalau misal kita mau pengen membayangkan, mengangan-angankan saja tanpa perlu kita mencoba, waduh, itu kan kita tidak ada bukti realnya. Benar. Manifesting itu perlu, tapi tetap kita harus usaha. Iya, betul sekali. Apa sih kira-kira dari Bu Ade sendiri manifestingnya untuk keberjalanan, kebermanfaatan kehidupan dari Bu Ade sendiri? Kalau saya ya pengen yang bermanfaat, bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan banyak orang yang bisa mengambil sisi-sisi positif dari saya. Seperti itu. Ya, apa ya? Pengennya kalau dulu sih waktu saya masih kecil, nggak kecil-kecil banget ya. Saya tuh kayak pengen punya sekolah, pengen punya usaha, tapi yang tentunya yang bisa tidak hanya untuk saya dampaknya, tapi bisa untuk orang banyak.
Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang ragu untuk mau memulai semuanya, merasa takut atau merasa dirinya itu kurang percaya diri, tingkatkan lagi. Seperti yang dibilang sama Bu Ade, yang pertama harus percaya diri ya tadi di awal ya. Luar biasa, kalau misalnya kita percaya diri, skill apapun yang kita punya perlu kita improve untuk kedepannya, dan jangan pernah takut untuk berani mencoba. Dan untuk teman-teman semuanya yang masih merasa dirinya itu sering overthinking, boleh tadi ya dilakuin cara-cara yang sudah disebutkan oleh Bu Ade. Kalau misal kita overthinking terus-menerus ya Bu Ade, tentunya kan kita akan sakit pikirannya terus ya Bu Ade. Salah satu penyebab datangnya penyakit itu adalah pikiran. Iya. Bahkan penyakit asam lambung itu juga bisa datang dari pikiran. Iya, betul sekali. Dan bagi teman-teman yang punya mimpi juga, jangan takut untuk mau meraih impiannya tentunya. Jangan takut untuk penilaian orang lain, apalagi untuk mungkin dari omongan-omongan orang lain gitu ya Bu Ade. Itu jangan ya didengerin. Pokoknya percaya aja dengan potensi kita, percaya dengan diri kita sendiri. Iya, fokus on yourself ya Bu Ade. Wah, luar biasa sekali. Kita udah bincang-bincang dari awal tadi hingga saat ini, luar biasa sekali banyak hal yang kita petik ya Bu Ade dari pengalaman dan juga dari yang Bu Ade sampaikan kepada kita semuanya. Dan tentunya harapan kita juga ke depannya, semoga melalui podcast ini teman-teman bisa untuk lebih open mind lagi, bahwa jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kita sebagai seorang muslimah tentunya harus bisa berdampak. Dan dari Bu Ade sendiri, apakah ada closing statement yang bisa untuk membarakan semangat teman-teman semuanya? Apa ya? Anak muda tua banget ya. Untuk para muslimah yang ada di luar sana, dimanapun kalian berada, tetap semangat, berkarya, karena hijab kita ini bukan untuk membatasi, bukan untuk menghalangi kita berkarya, tetapi ini sebagai identitas kita untuk menunjukkan bahwa kita muslimah juga bisa berkarya, juga bisa berprestasi, juga bisa berdampak untuk banyak orang. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Kita udah banyak mendapatkan berbagai pelajaran selama kita berbincang dengan Bu Ade yang luar biasa ya. Dari perjuangan beliau hingga saat ini tentunya pasti ada beberapa struggle ya Ibu ya tentunya. Tapi jangan takut karena kita punya yang paling kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus percaya kepada diri kita sendiri untuk bisa membuktikan bahwa kita adalah seorang muslimah yang bisa berdampak untuk semuanya. Oke teman-teman semuanya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram aku Muslimah Undip, dan juga subscribe nih bisa di bawah ya teman-teman terkait dengan kemuslimahan Undip untuk episode-episode selanjutnya yang tentunya akan bermanfaat sekali untuk teman-teman di next kemudian harinya gitu ya teman-teman. Oke, thank you Bu Ade atas waktunya, dan Masya Allah luar biasa banyak hal yang kita pelajari tentunya. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagramnya Bu Ade ya, Masya Allah sekali. @ademugi E-nya 2. Wow, itulah tadi teman-teman sesi podcast kita pada hari ini, dan saya sebagai moderator Putri Febrianti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.